Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Tanggal 28 Agustus 2023. Beker Subang persiapan di posko Masjid Besar Sabilal Mujahidin Ampah guna persiapan untuk segera meluncur ke Desa Nagaliah, Masjid Nur Syuhada. Macet di jembatan Nagaliah. Orang beker lagi beludaknya para beker. Tetap semangat tubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jembatannya bergoyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina. Para beker Subang sudah sampai di Masjid Nur Syuhada Desa Nagaliah. Alhamdulillah pada subuh hari ini para beker semakin banyak. Semoga semangat tetap tubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil حي على
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama yang ingin dihormati Ustaz Muhammad Humaydi Mukhtar, yang menghormati pengurus Masjid Nur Suada Desa Nagalia, terus yang menghormati jamaah sholat subuh, jamaah beker subuhan yang dirahmati Allah pada subuh ini. Puji syukur kita aturkan, puji syukur kita panjatkan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Amin. Masih bisa melaksanakan sholat subuh bersamaan. Salawat serta sholat seluruh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ittiwa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz pengurus Masjid Nur Suada, dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat dan juga semua teman-teman komunitas Biker Subuhan, jamaah salat subuh yang perempuan ataupun laki-laki, semoga semua nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam dan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya salat subuh berjamaah. Dan adapun fadilah salat subuh berjamaah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia sama seperti halnya orang yang beribadah semalam penuh. Kalau salat Isya berjamaah, maka ia seperti halnya orang yang beribadah separuh malam. Orang yang salat berjamaah subuh seperti halnya orang yang beribadah semalam penuh bagi orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan
keharibaan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mengetahui Islam, mengetahui iman, mengetahui akhlak-akhlak yang baik, sehingga kita semua diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kebaikan terbitnya semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang cerah ini, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengar takwa. Apa itu takwa? Dikatakan oleh para ulama, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak dan Ibu, masuk surga ini gampang, gratis. Asalkan mau melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kitanya saja hati sudah keras, kita lebih memilih daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita jaga hati kita, jaga iman kita, agar kita selalu berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terbuai oleh dunia, karena dunia ini Bapak dan Ibu tempat jalannya kita. Kita tidak bakalan selalu ada di dunia. Kita harus dan kita pasti mati. Kalau kita mau mau mengatakan masa depan kita itu hanyalah kematian, tidak ada masa depan lagi yang lebih daripada kematian. Apa yang kita bawa ketika kita mati? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa bukan cuma di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di rumah juga kita harus bertakwa. Di pasar saat kita berdagang, kita harus bertakwa, takut akan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Bapak dan Ibu sekarang ini bertakwa hanya saat sholat, setelah itu berdosa lagi, bermaksiat lagi. Jadi seakan-akan kita semua ini bertakwa hanya saat kita sholat. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini di segala hal, tempat, di rumah, di kamar mandi, di masjid. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, di jalan iya, saat kita tidur iya, saat kita mandi iya. Karena bila mana kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita tidak dinamakan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa ini bukan cuma hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Bertakwa juga kepada manusia. Maksudnya apa? Berbaik kepada manusia, berakhlak-akhlak yang baik kepada manusia. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah daripada sesuatu yang kita
kerjakan dari sesuatu yang jelek, hasanata tamhuha, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti sholat, seperti sedekah, seperti berzikir, seperti istighfar, yang itu bakalan menghapus dosa-dosa kita. Asalkan kejelekan kita itu tidak kita niatkan dari hati kita. Seumpama saya mau mencuri, dengan nanti setelah mencuri saya mau sholat agar barang curian saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu, bukan seperti ini. Udung kita sudah melakukan, di situ kita harus melakukan sesuatu yang baik agar supaya kejelekan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah daripada dosa-dosa yang kecil. Dosa itu ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa dua-duanya ini mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah murka kepada kita Bapak dan Ibu, murkanya bukan hanya kepada kita, sampai keturunan kita, anak ketujuh nanti Allah juga bakalan murkai. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, ridhonya Allah Subhanahu wa taala juga turun ke anak kita yang ketujuh. Maka daripada itu, jaga ketakwaan kita, jaga keislaman kita, jaga keimanan kita, sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa khaliqil muslim, tidak. Wa khaliqin nas, berakhlaklah terhadap manusia, berperilakulah terhadap manusia. Manusia ini Bapak, Ibu, banyak, ada non-Islam, ada agama ini, ada agama itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menganjurkan kita untuk berakhlak yang baik. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini salah satunya untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik agar supaya menjadi baik. Akhlak yang baik agar supaya akhlaknya lebih baik. Dengan akhlak yang lebih baik, menggunakan akhlak Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati kita sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu tergerak untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Hati kita selalu tergerak untuk melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita semua ini sudah bermalas-malasan di dalam melakukan yang diperintahkan oleh Allah, maka di situ hati kita sudah ada tanda-tanda keras. Jaga hati kita agar supaya tidak keras dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya berzikir ini sangat agung Bapak dan Ibu. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai arsy yang tiangnya bergoncang kepada orang yang membaca la ilaha illallah tanpa khusyuk. Apalagi orang tersebut membacanya dengan khusyuk, dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiangnya arsy ini goncang. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada tiang itu, "Diam wahai tiang, diam." Tiang itu menjawab, Bapak dan Ibu, "Tidak ya Allah, tidak, sehingga Engkau mengampuni orang yang membaca la ilaha illallah." Dengan keberkahan la ilaha illallah, semua yang hadir di sini, laki-laki dan perempuan, anak-anak kita, semuanya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangi hati kita dengan cahaya la ilaha illallah, mati di dalam keadaan mengucapkan daripada la ilaha illallah, sehingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya la ilaha illallah.
Orang yang paling mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Adalah orang yang setiap harinya selalu mengucapkan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling agung Bapak dan Ibu, tidak ada nama yang paling agung daripada lafal Allah. Tidak ada nama yang paling agung setelah lafal Allah melainkan lafal Muhammadur Rasulullah, yang wajib dan yang pantas bagi kita di dalam keseharian kita. Setiap nafas kita, gunakan nafas yang keluar dari kita mengucapkan daripada la ilaha illallah. Karena bila mana kita tidak menjaga lisan kita, maka otomatis lisan kita bakalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kalau kita tidak menjaganya, lisan kalau kita tidak menjaganya, lisan dan hati kita ini bakalan buas Bapak dan Ibu. Bakalan buas, bakalan menyakiti hati orang lain. Kalau sudah menyakiti hati orang lain, menyakiti hati daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati umatnya Nabi Muhammad, menghardiknya, mencaci maki, memfitnah, karena itu semua menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini tidak mencicipi daripada siksa kubur, tidak mencicipi daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hati kita, kita jaga lisan kita jaga anggota badan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan mengetahui daripada nikmat, semua nikmat itu yang diberikan kepada kita hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari anggota badan kita, dari mata kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita, dengan tidak bermaksiat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, itu dihitung juga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita tidak bersyukur, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa hilang dari badan kita. Para ulama berkata bahwasanya syukur ini qaidul mawjud, mengikat sesuatu nikmat yang ada di badan kita. Wasaidul mafqud, dan mengambil daripada nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Insya Allah dengan kita bersyukur, nikmat harta kita, semua yang kita kerjakan di dunia yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di dunia kita mendapatkan kesuksesan, di negeri akhirat nanti dengan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Karena itu adalah nikmat yang paling agung nantinya. Masuk ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad, di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad, di dalam kuburan bersama Nabi Muhammad, mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena mata kayaknya sekarang masih ngantuk. Bapak-bapak mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pian semua. Karena kita semua adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Ma summiyal insan illa linisyani. Kita ini tidak dinamakan manusia karena kita sering lupa.
Nah, insan ini adalah bahasa Arab yang diambil dari kata nisyan, sering pelupa. Nah, kita dinamakan insan karena kita sering salah dan lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni orang yang salah bila mana orang tersebut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala wa minkum warahmatullahi taala wabarakatuh. Himbauan kepada kita semua Baker Subuhan yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung agar supaya menjaga sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sujud di waktu fajar, karena sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama sajadat fid dunya jannatud dunya wa jannatul akhirah. Sujud kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan surga dunia dan juga merupakan surga di akhirat nanti. Insya Allah semua yang hadir di sini
insyaallah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala berkah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sudah suah, Bah. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين